Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Clarissa Alexandra untuk memenuhi UTS dari mata kuliah statistika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika distribusi frekuensi. Nah, di sini kita memiliki data nilai ulangan harian matematika peminatan dari kelas 12 MIPA yang akan kita gunakan untuk perhitungan distribusi frekuensi. Jumlah data yang di samping sebanyak 54. Baik, mari kita bahas distribusi frekuensinya. Yang pertama, kita harus mencari rentang. Cara mencari rentang yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar dari data nilai yang kita punya adalah 100 dan data terkecilnya ada 70. Nah, setelah dikurangi maka hasilnya sama dengan 30. Kemudian ada kelas. Kelas ini untuk mencari kelas ini rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini kita dapatkan dari jumlah semua data yang ada. Tadi sudah dijelaskan bahwa semua data yang kita punya adalah 54. Jadi, kelasnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log 54 sama dengan 6,7. Kemudian kita bulatkan menjadi 7. Nah, banyak kelas yang bisa kita gunakan untuk mencari kecocokannya. Ada 6 kelas, 7 kelas, dan 8 kelas. Kemudian kita akan mencari kelas interval. Untuk mencari kelas interval, kita menggunakan 3 cara. Dengan banyak kelas yang telah kita tentukan, ada kelas 6, kelas 7, dan kelas 8. Kelas interval kita dapatkan dari rentang dibagi dengan kelas yang telah kita hitung. Kelas interval 1 sama dengan 30/6. Maaf, ada kesalahan penulisan, sebenarnya 6, bukan 60. Jadi kelas interval 1 sama dengan 30/6 sama hasilnya sama dengan 5. Kelas interval 2 30 dibagi 7 sama dengan 4,2, kemudian kita bulatkan menjadi 4. Kelas interval 3 30/8 sama dengan 3,7, kita bulatkan juga menjadi 4. Nah, berikut adalah tabel data yang akan menjadi acuan kita untuk mengerjakan statistika distribusi frekuensi yang nantinya yang akan kita bahas. Ada mean, median, modus, dan persentil atau perluasan median. Tabel data kita dapatkan dari mencari kelas interval. Setelah dihitung, kelas interval yang kita dapatkan yaitu panjang kelasnya ada 8 dan kelas intervalnya ada 4. Lanjut kita ke mean. Untuk menghitung mean, rumusnya ada X bar sama dengan sigma F dikali XI. Maaf, mungkin ada kesalahan dari PPT-nya. Ini ada X bar sama dengan
sigma Fi dikali Xi dibagi sigma F. Jadi sigma Fi kali Xi adalah jumlah semua data Fi dikali Xi yang kita dapatkan dari tabel sebelumnya. Di bagian kanan sendiri, totalnya kita dapatkan ada 4.941. Kemudian dibagi sigma frekuensi. Sigma frekuensi adalah total keseluruhan frekuensi dari data yang kita punya, yaitu ada 54. Jadi 4.941 dibagi 54 sama dengan 91,5. Selanjutnya kita membahas median. Untuk mencari median atau nilai tengah, kita harus menentukan terlebih dahulu posisi kelas median ada di mana. Untuk menentukan posisi kelas median ada rumusnya, yaitu setengah N. N adalah banyak data, sama dengan setengah dikali 54, hasilnya ada 27. Nah, 27 ini kita lihat di tabel sebelumnya. 27 ini ada di baris terakhir sendiri, di baris 98 sampai 101. Dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Setelah kita dapatkan posisi mediannya, kita akan menghitung median sebenarnya. Di sini rumusnya ada BBS ditambah kelas interval dikali setengah N dikurangi FK dibagi frekuensi, sama dengan BBS adalah batas bawah sebenarnya. Dilihat dari data sebelumnya, batas bawah sebenarnya dari posisi median adalah 97,5. Jadi 97,5 ditambah kelas intervalnya ada 4 dikali 27. Setengah N ini kita dapatkan dari atas, yaitu 27, kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dilihat dari data sebelumnya, yaitu frekuensi kumulatifnya ada 25 ya. Nah, lanjut dibagi dengan frekuensi. Frekuensi kelas median dari data sebelumnya adalah 29. Kemudian kita operasikan semuanya sehingga menghasilkan nilai 97,9. Kemudian ada modus. Modus adalah nilai paling banyak. Dilihat dari data sebelumnya, nilai paling banyak berada di baris terakhir sendiri, yaitu nilai 98 sampai nilai 101, yang frekuensinya ada 29. Kemudian kita hitung dengan rumus BBS ditambah CI dikali S1 per S1 tambah S2. Keterangannya ada di samping. Kita masukkan semua rumusnya. BBS dari data sebelumnya adalah 97,5 ditambah kelas intervalnya yaitu 4. S1-nya, karena S1 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, ada senilai 29.
kemudian dibagi dengan S1 ditambah S2. S2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Karena posisi kelas modus ada di akhir tabel dan tidak ada lagi kelas sebelumnya, maka nilainya dimasukkan tetap 29. Kemudian kita operasikan, akan menghasilkan nilai 101,5. Selanjutnya ada presentil. Presentil adalah perluasan median di mana semua data dibagi dengan 100. Rumus mencari presentil adalah PI sama dengan IN per 100. I adalah jumlah data yang akan kita cari. Misalnya kita akan mencari presentil data ke-26. Maka rumusnya P26 sama dengan 26 dikali frekuensi data per 100. Nah, contohnya di sini kita akan mencari presentil ke-7. Presentil ke-7 dengan rumus IN per 100. I-nya adalah presentil yang kita cari dan N-nya adalah frekuensi dari data yang kita dapatkan sebelumnya. 7 dikali 54 per 100 sama dengan 378 dibagi 100 menghasilkan 3,78. Kemudian kita operasikan atau kita masukkan rumusnya untuk mencari hasil presentil ke-7 yang sebenarnya. Rumusnya ada BBS plus CI dalam kurung IN per 100 dikurangi frekuensi per frekuensi presentil kelas yang dicari atau FPI. BBS yang kita dapatkan ada 69,5 ditambah 4 dalam kurung 3,78 yang kita dapatkan dari atas dikurangi dengan frekuensi. Kemudian kita masukkan semuanya ke dalam rumus, yaitu rumusnya BBS plus CI dalam kurung IN per 100 dikurangi frekuensi sesudahnya per frekuensi presentil data yang kita cari. Nah, sama dengan batas bawah sebenarnya kita lihat di data sebelumnya ada 69,5, kemudian ditambah dengan kelas interval yaitu 4 dalam kurung 3,78 yang kita dapatkan di atas dikurangi dengan frekuensi sesudahnya yaitu 0 per 6 sama dengan 69,5 ditambah 4 dalam kurung 3,78 dibagi 6. Kemudian kita operasikan semuanya sehingga menghasilkan 72,02. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi statistika. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.